Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, salam jumpa kembali dalam renungan inspiratif Minggu keempat Prapaskah berdasarkan Injil Lukas bab 15 ayat 1 sampai 3, ayat 11 sampai 32. Allah yang berbelas kasih. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, ada sebuah legenda tentang seorang suster yang pada suatu hari datang dan menceritakan kepada seorang pastor bahwa ia pernah bertemu dengan Yesus dalam sebuah penglihatan. Setelah mendengar ceritanya, pastor itu berpesan kepada suster bersangkutan, sekiranya nanti suster memperoleh penglihatan lagi, tolong tanyakan kepada Yesus tentang dosa saya yang paling berat sebelum saya ditabiskan menjadi imam. Nanti saya tanyakan kepada Yesus seandainya saya memperoleh penglihatan lagi, jawab suster tersebut. 3 bulan kemudian, pastor tersebut bertemu lagi dengan suster yang sama. Dia bertanya kepadanya, apakah suster mendapat penglihatan lagi? Ya, jawab suster itu. Apakah suster menanyakan hal yang saya sampaikan kepada suster? Tanya pastor dengan penuh semangat. Ya, saya sampaikan. Seolah tidak sabar, pastor itu menyerbu dengan pertanyaan lanjutan. Lalu, apa kata Yesus tentang dosa saya yang paling berat sebelum saya ditabiskan menjadi imam? Dengan tenang, suster itu menjawab, Pastor, Yesus bilang, dia sudah lupa. Pastor, Yesus bilang, dia sudah lupa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, Allah yang melupakan atau tidak memperhitungkan kesalahan-kesalahan manusia, Allah yang senantiasa berbelas kasih dan rela mengampuni dosa-dosa manusia, dilukiskan dengan sangat indah di dalam Injil hari ini, dalam perumpamaan tentang anak yang hilang. Sesungguhnya Injil hari ini lebih banyak berbicara tentang Bapa yang baik hati ketimbang tentang anak yang hilang. Karena itu, ada orang yang menganjurkan supaya judulnya diganti dengan Bapa yang baik hati dan bukannya dengan anak yang hilang. Kata orang yang ahli kitab suci, cerita Injil hari ini merupakan cerita yang paling mengesankan di dalam seluruh kitab suci Perjanjian Baru. Ada 3 alasan mengapa dikatakan demikian. Pertama, di bawah hukum Yahudi, seorang ayah tidak bisa begitu saja membagikan kekayaan secara sama rata kepada anak-anaknya. Anak sulung biasanya mendapat 2/3 dari seluruh kekayaan, sedangkan anak bungsu hanya mendapat 1/3 dari kekayaan orang tuanya karena mereka cuma berdua saja. Bandingkan dengan kitab Ulangan bab 21 ayat 17. Kedua, adalah hal yang tidak biasa bahwa orang tua membagikan harta kekayaannya selama ia masih hidup. Kekayaan baru bisa dibagi-bagikan menjelang kematian orang tua. Karena itu, ketika si bungsu meminta untuk membagikan kekayaan ayahnya, maka hal itu berarti bahwa ia seolah-olah menyuruh ayahnya meninggal dan tentu saja merupakan perbuatan yang durhaka. Kendati demikian, sang ayah dalam cerita tadi memenuhi permintaan anaknya dan membagikan kekayaannya. Sesudah itu, anak bungsu tersebut pergi merantau dan kisah selanjutnya kita dengar dalam Injil hari ini. Sekalipun terjerumus dalam lumpur dosa karena kedurhakaan yang dilakukannya, ayahnya menerima kembali sebagai anak dan memulihkan kehormatannya sebagai putra ketika anak itu memutuskan untuk kembali ke rumah bapaknya. Saudara-saudari terkasih,
Ada 3 kelemahan yang merupakan keuntungan, 3 kelemahan Allah yang merupakan keuntungan bagi manusia. Pertama, Allah tidak bisa membedakan angka-angka. Dia menyamakan 1 dengan 99 dalam perumpamaan tentang domba yang hilang. Bagi Allah, 1 orang berdosa sama pentingnya dengan 99 orang yang saleh. Kedua, dia tidak bisa membedakan jangka waktu. Dia menyamakan orang yang masuk bekerja pada pagi hari, siang hari, dan sore hari dengan memberikan upah yang sama. Bagi Allah, orang yang tidak berjasa pun tetap mendapat kasih karunia dari Allah. Ketiga, dia tidak bisa membedakan mana orang saleh dan mana orang berdosa karena dia menerima semua orang dan memperlakukan mereka secara sama, baik orang-orang yang saleh maupun orang-orang berdosa. Saudara-saudari terkasih, selain 3 kelemahan itu, ada 3 hal yang diwartakan Yesus tentang Allah. Pertama, Allah kita adalah Allah yang selalu mencintai kita. Kita selalu dapat mengandalkan cintanya itu kapanpun, dimanapun, dan dalam situasi hidup apapun. Kedua, Allah selalu mengampuni kita apapun kesalahan kita. Yang terpenting adalah kita mau bertobat dan kembali kepadanya. Banyak contoh di dalam kitab suci yang membenarkan hal ini. Maria Magdalena, Sakeus, Petrus, dan lain-lain. Ketiga, Allah selalu hadir di tengah kita apapun keadaan kita, baik dalam suka maupun dalam duka. Semoga cinta Allah yang tidak kenal batas itu, dengan cinta yang sejati pula kita tanggapi terhadap cinta Allah. Tuhan memberkati kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.